guys, selamat datang di channel Apres. Perkenalkan, aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai episode kehidupan di bumi. Baik teman-teman, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang episode kehidupan di bumi. Kondisi bumi purba pada awal pembentukan. Nah, pembentukan bumi itu terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, petunjuk awal mula adanya kehidupan ini ditandai dengan adanya batuan yang berlapis atau dapat juga disebut sebagai stromatolith yang berasal dari prokariot fotosintetik yang berasal dari sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Nah, pada masa ini bumi terbagi menjadi 3 era. Yang pertama adalah era Paleozoik, sekitar 251 juta tahun yang lalu. Dan ini terdapat suatu benua atau pulau yang besar, hanya satu, yang disebut dengan Pangaea. Nah, tumbuhan daratan pertama kali muncul di akhir era Paleozoik ini. Nah, tumbuhan daratan ini membuka jalan bagi evolusi vertebrata darat seperti amfibi dan reptil purba. Lalu pada era yang kedua ada era Mesozoik yang terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu, dan pada masa ini benua Pangaea terpecah atau terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bernama Laurasia dan yang kedua bernama Gondwana. Nah, Laurasia ini dia akan bergerak ke arah utara atau ke arah atas. Sementara Gondwana dia akan bergerak ke daerah selatan atau ke bagian bawah bumi. Nah, pada era Mesozoik ini juga disebut sebagai era reptil karena dinosaurus mulai menjadi penguasa daratan. Nah, salah satu dinosaurus yang sering kita dengar adalah T-Rex. Nah, selanjutnya pada era yang ketiga ada era Cenozoik yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Nah, era inilah menghasilkan 5 benua yang kita tinggali sekarang. Era Cenozoik juga disebut sebagai era mamalia. Dinosaurus punah akibat jatuhnya peristiwa meteor. Nah, mamalia mulai berkembang biak dan mengisi berbagai relung ekologi yang kosong. Selanjutnya ada hipotesis tahapan terbentuknya sel sederhana asal mula kehidupan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali hipotesis terhadap tahapan terbentuknya sel. Nah, yang pertama ada sintesis monomer secara abiotik. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa monomer-monomer organik seperti asam amino, nukleotida, gula terbentuk secara spontan di bumi pada masa purba. Nah, monomer inilah yang kemudian bergabung membentuk polimer seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Nah, dapat lihat di sini ya teman-teman. Miller Urey mengadakan suatu percobaan. Nah, percobaan tersebut dapat membuktikan bahwa formaldehida, hidrogen sianida, urea, asam format maupun asam amino dapat terbentuk secara spontan di atmosfer ataupun di lautan, bahkan di batuan. Nah, selanjutnya ada pembentukan polimer. Nah, kemungkinan ini terjadi di bebatuan dan tahan panas. Nah, hasil penelitian inilah yang mengungkapkan bahwa dihasilkannya polimer dengan meneteskan larutan asam amino atau monomer RNA ke atas batu, pasir, atau tanah lempung yang panas. Selanjutnya ada pembentukan protosel. Nah, protosel, lebih tepatnya protobion, terbentuk dari molekul-molekul yang saling bekerja sama di dalam selubung membran. Nah, sesuai dengan namanya, protosel atau prototype, diibaratkan, protosel ini merupakan suatu sel yang dia sesuatu, tetapi mirip sel, tetapi bukan sel. Dia masih berbentuk perangkat yang sangat sederhana. Nah, sifat-sifat protosel diantaranya adalah
Dia bereproduksi dengan sangat sederhana, tapi dapat melakukan metabolisme. Lalu, protosel dapat memelihara lingkungan kimiawi di dalamnya atau secara internal maupun lingkungan eksternalnya atau lingkungan di sekitarnya. Lalu yang terakhir, pembentukan molekul RNA yang dapat mereplikasi diri. Nah, penemuan RNA katalis atau ribozim ini membuktikan bahwa RNA dapat mengkatalisasi diri sendiri untuk mereplikasi dirinya. Nah, setelah miliaran tahun, RNA ini digantikan oleh DNA, dan protosel diganti menjadi sel. Nah, selanjutnya dimulailah evolusi keanekaragaman makhluk hidup. Nah, peristiwa kunci dalam sejarah kehidupan di bumi. Makhluk hidup bersel tunggal pertama. Prokariota merupakan makhluk hidup pertama di bumi. Nah, salah satu contoh prokariota fotosintetik adalah cyanobacteria atau juga dapat disebut sebagai ganggang atau alga biru hijau. Nah, fotosintesis dan revolusi oksigen. Prokariota fotosintetik atau cyanobacter purba melakukan fotosintesis yang menyebabkan akumulasi atau pengumpulan O2 di atmosfer. Lalu O2 ini mulai meningkat dengan cepat dan signifikan, kemudian O2 ini bereaksi dengan besi, membentuk BIFS atau Band Iron Formation. Nah, besi yang bereaksi di lautan dengan O2 yang ada di atmosfer ini, dia dapat menghasilkan oksida besi, berupa besi oksida dan besi hidroksida. Nah, BIFS ini biasanya berwarna merah atau coklat, dan memiliki lapisan yang terlihat cukup jelas. Selanjutnya, makhluk hidup eukariota bersel tunggal pertama. Nah, sel eukariota memiliki membran inti mitokondria retikulum endoplasma, baik itu retikulum endoplasma halus maupun retikulum endoplasma kasar. Nah, jika retikulum endoplasma kasar, ia ditempeli ribosom untuk melakukan perbanyakan DNA atau transkripsi DNA dan sitoskeleton. Nah, pada slide ini kita akan membahas teori endosimbiosis, yaitu sel eukariot terdahulu berasal dari sel prokariotik primitif atau bakteri fotosintetik yang dimakan oleh sel prokariotik yang berukuran lebih besar, misalnya archaea. Nah, teori endosimbiosis. Nah, di gambar sini terdapat suatu sel prokariot primitif atau nenek moyang. Dapat dilihat bahwa sel ini hanya memiliki sitoplasma, DNA yang berenang bebas dalam sitoplasma, serta membran plasma itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, membran plasma ini mengalami pelipatan, sehingga lahirlah retikulum endoplasma. Lalu, sel ini menelan bakteri prokariot heterotrof aerobik. Ia menelan bakteri ini, lalu ia berevolusi menjadi mitokondria yang disebut sebagai sel eukariot heterotropik primitif. Nah, selain membentuk mitokondria, sel ini juga menelan bakteri prokariot fotosintetik atau cyanobacter. Jadi bakteri ini setelah dia menelan bakteri prokariot heterotrof aerobik yang telah menjadi mitokondria, ia juga menelan cyanobacteria yang kemudian berevolusi menjadi plastid atau suatu organel yang dapat melakukan fotosintesis, sehingga ia disebut sel eukariot fotosintetik primitif. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa bukti terkait teori endosimbiosis atau teori yang membahas tentang pembentukan mitokondria dan kloroplas. Nah, yang pertama, bukti ini berdasarkan pada ia memiliki membran seperti membran prokariota. Lalu, ia memiliki DNA sendiri berbentuk siklis atau lingkaran bulat tanpa histori. Nah, tanpa histori di sini maksudnya tanpa adanya protein histon. Karena protein histon ada di DNA, di double helix, tepatnya di dalam kromosom. Selanjutnya, ia mampu mereplikasi diri sendiri dengan pembelahan biner
atau aseksual, lalu mampu melakukan mensintesis protein menggunakan ribosom, yang dimana ukuran ribosom ini relatif kecil. Selanjutnya, ia seukuran dengan sel prokariota atau bakteri yang berukuran 1–10 mikrometer. Nah, yang terakhir, mitokondria menyerupai proteobakteria, sedangkan kloroplas menyerupai cyanobakter. Nah, selanjutnya, makhluk hidup multiseluler pertama. Fosil multiseluler tertua pada sekitar 1,2 miliar tahun lalu dengan ukuran yang kecil. Kemudian sekitar 535–575 juta tahun yang lalu, ada fosil yang lebih beragam dan lebih besar yang disebut dengan biota ediacaran. Nah, biota ediacaran ini merupakan suatu organisme makroskopis pertama yang diketahui di bumi ini, dan ia ada sebelum ledakan Kambrium terjadi. Nah, biota ediacaran ini memiliki morfologi aneh dan beragam. Ia tidak dapat dikatakan sebagai hewan yang modern. Ia memiliki bentuk yang bervariasi, mulai dari pipi, tabung, hingga daun atau bulu. Nah, ia memiliki jaringan yang lunak. Lalu yang terakhir, hubungan filogenetiknya sulit untuk ditentukan. Selanjutnya adalah ledakan Kambrium. Ledakan yang mengakibatkan kemunculan hewan-hewan di lingkungan akuatik atau laut. Nah, ledakan Kambrium ini menandai suatu perubahan yang besar. Dalam waktu singkat, muncul berbagai macam hewan baru, termasuk cacing, moluska, arthropoda, dan vertebrata. Nah, muncul fosil yang menyerupai hewan modern pada sekitar 552–553 juta tahun yang lalu. Analisis DNA juga menunjukkan bahwa film-film hewan telah terpisah sebelum ledakan Kambrium ini. Adanya ledakan merupakan salah satu penanda atau awal dari adanya interaksi mangsa-memangsa. Nah, pada ledakan Kambrium ini, spons, Cnidaria, dan moluska muncul lebih awal. Nah, selanjutnya tentang kolonisasi daratan yang dilakukan oleh cendawan, tumbuhan, dan hewan. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas kolonisasi daratan oleh tumbuhan dan hewan. Nah, untuk kolonisasi daratan tumbuhan sendiri, yang memulai adalah alga hijau, yang merupakan asal-usul atau nenek moyang tumbuhan. Alga hijau yang dapat kita kenal sekarang adalah spirulina, yang dulu sempat ramai digunakan untuk suplemen makanan maupun masker wajah. Akan tetapi pada praktiknya, ketika spirulina itu digunakan di masker wajah belum terbukti efektif, belum terbukti memiliki pengaruh yang efektif. Malah di beberapa orang ia memiliki dampak yang negatif. Nah, selanjutnya, tumbuhan yang evolusinya paling maju adalah Angiospermae. Angiospermae ini adalah tumbuhan dengan biji tertutup, yang terdiri atas dua jenis, yakni monokotil dan dikotil. Nah, monokotil itu sendiri, dia biji berkeping satu, dan ciri utamanya adalah memiliki akar serabut, seperti padi, jagung, ataupun kelapa. Nah, sedangkan dikotil merupakan biji berkeping dua, yang ditandai dengan akar tunggang dan pohon yang besar seperti pohon durian, pohon jeruk, pohon mangga, dan lainnya. Nah, ini dia urutannya. Pertama, munculnya tumbuhan tidak berpembuluh sekitar 470 juta tahun yang lalu. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh ini biasanya dia hidup di habitat yang lembab, seperti hutan hujan tropis. Dan ia hidup dengan cara mendifusikan air dari akar ke bagian lainnya. Lalu selanjutnya ada tumbuhan pengangkut sekitar 425 juta tahun yang lalu. Nah, tumbuhan berpengangkut ini dapat kita katakan ia sudah memiliki jaringan xilem dan floem, di mana floem itu sendiri berfungsi mengangkut makanan, zat makanan, ataupun kandungan mengangkut zat makanan untuk diedarkan ke seluruh tumbuhan. Sementara xilem ia berfungsi untuk mengedarkan air dan mineral ke seluruh tumbuhan.
Lalu yang terakhir ada tumbuhan berbiji, yang salah satunya adalah Angiospermae. Namun ada juga Gymnospermae. Selanjutnya adalah kolonisasi daratan oleh hewan. Nah, kelompok hewan paling beragam dan tersebar luas di daratan adalah Arthropoda dan Tetrapoda. Nah, Arthropoda itu sendiri adalah hewan yang tersegmentasi, yang bagian-bagian tubuhnya itu tersegmentasi atau terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa contohnya adalah insekta atau serangga, lalu ada krustasea seperti udang dan kepiting, lalu ada juga Myriapoda dan sebagainya. Sedangkan tetrapoda itu merupakan organisme yang memiliki vertebrata atau tulang belakang, seperti amfibi, reptil, aves, maupun mamalia. Nah, selanjutnya, proses berskala besar yang memengaruhi laju spesiasi dan kepunahan, disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, teori ini mengatakan bahwa kerak bumi terdiri dari lempengan yang mengapung di atas mantel bumi. Nah, lempeng tektonik ini bergerak perlahan menuju proses hanyutan atau pergeseran benua yang biasa disebut juga dengan continental drift. Nah, interaksi antar lempeng ini menyebabkan terbentuknya pegunungan dan pulau serta gempa bumi. Nah, dampak hanyutan benua atau continental drift. Nah, yang pertama, sejarah hanyutan benua ini terjadi pada eon Panerozoik. Lalu, dampak pembentukan superbenua Pangea. Yang pertama, cekungan laut semakin dalam. Lalu yang kedua, berkurang habitat perairan dangkal. Dan yang ketiga, iklim di pedalaman yang lebih dingin dan lebih kering. Sebab semakin dalam suatu tempat, maka ia akan semakin sulit untuk mendapatkan cahaya ataupun panas matahari. Nah, dampak dari pergerakan benua Laurasia ke utara dan benua Gondwana ke selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia dapat menyebabkan spesiasi alopatrik, yaitu proses spesiasi yang terjadi ketika populasi spesies yang sama terisolasi secara geografis. Lalu yang kedua, teori ini dapat menjelaskan persebaran fosil atau organisme yang sudah punah. Sebab pada masing-masing benua Laurasia dan Gondwana pasti memiliki fosil dengan ciri khas masing-masing. Lalu yang ketiga, dapat menjelaskan distribusi organisme saat ini. Nah, selanjutnya tentang 5 peristiwa besar dalam kepunahan massal. Nah, perlu diketahui semua penyebab dari 5 peristiwa ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, di beberapa era, di beberapa peristiwa, dapat diketahui kemungkinan penyebabnya. Yang pertama ada peristiwa Ordovisian yang menyebabkan hilangnya sekitar 85% spesies laut. Lalu ada peristiwa Devonian yang menyebabkan hilangnya sekitar 70% spesies laut dan sekitar 15% spesies darat. Lalu yang ketiga ada Permian, merupakan pembatas antara era Paleozoikum dan Mesozoikum sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dan peristiwa ini menyebabkan kepunahan sekitar 96% dari spesies hewan laut. Nah, faktor yang mungkin ada yang pertama aktivitas vulkanik atau letusan gunung berapi, lalu ada pemanasan global akibat letusan besar dari gunung berapi. Nah, penurunan gradien suhu dari ekuator ke kutub. Ini maksudnya semakin jauh suatu titik dari garis ekuator atau garis khatulistiwa, maka ia akan memiliki suhu yang semakin rendah atau semakin dingin. Lalu yang terakhir ada anoksia oseanik akibat dari berkurangnya pencampuran air laut. Anoksia oseanik ini dapat diartikan sebagai kurangnya kadar oksigen dalam perairan. Ia berkurang hingga kadarnya di bawah 2 mg per liter. Dan anoksia oseanik ini dapat menyebabkan kematian dari organisme di laut sebab kekurangannya asupan oksigen. Lalu peristiwa yang keempat ada Triasik, dan yang terakhir ada Cretaceous yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Dan peristiwa ini memisahkan era Mesozoikum dan era Kenozoikum, menyebabkan kepunahan sekitar semua spesies laut dan banyak tumbuhan dan hewan darat termasuk dinosaurus. Nah, penyebabnya adalah awan debu yang menghalangi sinar matahari dan mengganggu iklim global akibat jatuhan meteorit.
Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.